Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami atas pimpinan Tuhan, terkhusus bagi saudara-saudara kami dari GKJ Canden wilayah 234. Tuhan telah pimpin perjalanannya dari rumah kediaman masing-masing ke titik kumpul dan sampai dengan selamat ke Joglo Glagah ini. Saatnya Tuhan, di tengah rasa sukacita kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dari Tuhan memampukan kami tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Saat Tuhan, sungguh hati kami telah terbuka untuk menerima hikmat sabda dari Tuhan. Amin. Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah tidak usah membuka Alkitab buat tersang ya. Mohon kita sama-sama saja. Kita akan baca Lukas 2 ayat 15 bagian B seperti yang telah tertulis di sini. Nama Bapak Ibu semuanya? Tapi kenapa ke Joglo Glagah? Loh, tidak konsekuen. Kita ulangi lagi, monggo. Marilah. Nah, sudah mulai bingung. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan untuk subtemanya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kembali ke Bethlehem. Ini kayaknya mengganggu saya nih. Nah, bapak-bapak nggak bisa lihat kegantengan saya soalnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Merari Puai. Kelihatan Jawa banget nih. Jelas kelihatan Jawa banget. Nama saya Merari Puai. Saya asli dari GKJ Wates Kulon Progo dan sekarang melayani di GKJ Palihan Kulon Progo. Nah, jadi memang saya asli produk klasis Kulon Progo. Asli, saya dari katanya bapak ibu saya dari lahir di sini di Kulon Progo sampai sekarang saya melayani di sini. Jadi memang untuk diketahui bersama, walaupun bentukan saya seperti ini, nama saya Merari Puai, tetapi percayalah saya asli dari Pengasih Kulon Progo. Muka-mukanya masih nggak percaya, nggak apa-apa. Bapak saya aslinya dari NTT. Sudah tinggal lama di Salatiga, Satya Wacana, kemudian pernah menjadi dosen dari beberapa teman di sini, mungkin Pak Yantica Puai Suwargi. Kemudian ketemulah, saya nggak usah cerita keluarga saya lah, kita mau ketemu Tuhan Yesus soalnya. Jadi Bapak Ibu, senang sekali rasanya saya kembali diundang di GKJ Canden. Kenapa saya bilang diundang kembali? Biasanya yang mengundang itu Komisi Remaja Pemuda di gedung gereja yang paling megah, paling pojok. Jos itu melewati lembah, bukit dan irigasi, akhirnya ketemu di paling pojok. Nah, baru kali ini saya kemudian ketemu dengan Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya dari wilayah 2, 3 dan 4. Walaupun tadi saya baca sekilas judul lagunya, kok lagunya kok masih jiluru telu toh? Orang loro telu papat toh masih gimana kayak gini? Kan kita wilayah 2, 3, 4. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, senang sampai di sini? Pak panitia mukanya itu kecewa kayaknya. Senang sampai di tempat ini? Sesenang apa? Sukacita katos putih Mbah, jenengan Mbah kok rambut dubuki mriki? Oh, karena sukacita hari Natal. Kayak menapa senang mriki, Bu? Oh, karena sukacita. Saged mirsani motor mabur atau melihat pesawat terbang. Bising Bapak Ibu yang kami di sini luar biasa. Untuk teman-teman semuanya, adik-adik tadi mana ya? Aduh ya Tuhan, belum waktunya makan dek. Adik-adik senang sampai di tempat ini. Dek, jangan terpaksa karena disenggol ibumu. Senang? Terpaksa sekali mu. Senang dek? Senang. Aduh, gini loh, senang gitu. Ya, apa-apa lah, lumayan lah ya. Ada sukacita. Perjalanannya lumayan jauh nih.
lumayan jauh. Sampun macet dereng? Belum. Sekedap iki benten mergine napa kok sampun niku dereng niku. Benten apa niku? Sampun macet dereng? Ini sampun. Dereng pripun iki? Peak season atau waktu puncak liburan tentu saja di dalam kita mengarungi jalan raya dari daerah Canden sampai ke Glagah ini luar biasa kalau sudah mulai menjelang siang. Tetapi ada sukacita di sini, ada harapan panjenengan setidaknya sampai di Joglo Glagah kemudian bisa ngecake sesanggene toh, makan dan lain sebagainya. Nanti pikir dulan, nang di Joglo Glagah berarti apik no. Iso nonton motor mabur, iso nonton laut, iso jajan bakso tusuk dan lain sebagainya. Pikirannya berkecamuk dengan hal-hal yang menumbuhkan sukacita. Tetapi izinkan saya bertanya kembali, pada saat ini dicanangkan oleh panitia sesuk tanggal 17 Desember arep ana Natalan wilayah loro telu papat, melu nggih? Derek nggih. Pertama kali yang diberikan apa Bapak Ibu? Ngaku mawon pun untuk panitia soal ngaku mawon. Ngaku mawon. Kenapa Bu? Kan bayar Pak. Ya, jujur sekali, saya suka kejujuran seperti itu. Pikiran pertama, waduh, Natalan iki. Jelas iki. Bayar iki. Yo piye iki? Dulu aku lebih tutup nang gereja Natalan piye? Nek pas cerak-cerak tanggal 17 Desember. Tetapi justru hal-hal seperti itulah yang terkadang mempersatukan kita tanpa kita sadari. Kenapa saya bilang berkata seperti itu? Maturun Mbak. Kon suci malaikat sing menawi para gembala. Mempersatukan kita semuanya karena apa? Kemudian kita bisa berpikir bahwa oh iya, ada harapan sesuk tahun 2024 wong kemarin sudah Natalan, berarti akan ada Natalan gabungan kembali. Gitu. Berpikirnya seperti itu toh, dengan sukacita toh. Rasido Natalan nang bumi Cina. Ya setelah udah males tulisan ini. Sukacita tuh Bapak Ibu. Sukacita Bapak Ibu. Ya Tuhan, sukacita. Saya tahu kesulitan para MC ternyata di tempat. Wilayah 2 yang sebelah mana wilayah 2? Wilayah 2 coba angkat tangan. Wah, ada dengkot kabeh. Wilayah 2. Wilayah 3. Wilayah 3. Ngeri semua wilayah 3 nih. Wilayah 3. Wilayah 4. Cuma 1. Wilayah Sekawan, Mbah. Wilayah Sekawan, Mbah. Wilayah Sekawan. Nggih, matur nuwun, sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan bahwa sukacita itu saat saya sebutkan per kelompoknya. Loh, beda toh? Coba tadi saya tanya full global kita semua tanya, wah coba. Lagi Pak Merah ini, saya begitu. Kelompok berapa kok? Pengen menunjukkan, iki aku loh. Aku ketua panitia kelompok loro iki. Nek ora aku ketua panitia nih, rasane Natalan. Mbok terima kasih. Luar biasa. Aku wilayah anu di Papati. Wah, aku MC-nya langsung biasa MC aku kok. Nek aku angkat ya aku. Oke, lagi walaupun cerak bakal mangkat. Hal-hal seperti itulah yang kita lupakan Bapak Ibu, bahwa sukacita itu harus dari dalam diri kita. Sampai di tempat ini yang dilakukan panjenengan pertama kali apa? Pasang banner, nih siap. Yang lain pasang banner. Noto, panganan, gelar kloso, toileting. Oh, toileting jelas. Hanya itu. Tidak ada yang berdoa syukur sampai di tempat ini. Ya kita mau Natalan loh Bapak Ibu. Nggak ada yang berdoa syukur di tempat ini. Iki iki majelis iki perlu dipertanyakan ini majelis iki. Oh, alah.
majelisnya bagaimana ini? Datang ke tempat ini kita mau Natalan kok sih dipikir ke toilet. Kayak kok habis pakai cepet Pak, iki wis kebelet iki kondisi orang lewat pom bensin nih. Karena yang dipikirkan di tempat ini hanya yang penting seneng-seneng untuk diri sendiri ataupun kelompoknya masing-masing. Tidak pernah kita kemungkinan berpikir saat sampai di tempat ini, oh Tuhan telah memimpin perjalanan kami sehingga kami perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, pun rampung. Oleh karena itu saat ini kita akan belajar dari para gembala. Walaupun gambarnya orang Majus lupakan gitu. Bannernya kan orang Majus nih. Lukas kan hanya menceritakan gembala nih. Orang Majus Matius ini buatan sadi. Ini buatan sadi persani Bapak Ibu. Kita akan belajar dari para gembala yang ketika mendengar kabar sukacita tanpa berpikir panjang mau mengucap syukur dan menyambut sukacita itu. Sebelah tafsirannya sudah ada benar apa ini? Kenapa saya kemudian mengajak kita melihat para gembala? Nggih, Bapak Ibu, simbah-simbah, ingkang maringaken pawartos wiyosipun Gusti Yesus menika ingkang pisanan sinten? Nek Bapak Ibu sudah tahu. Para malaikat diterima oleh siapa yang kabar pertama? Diterima pertama oleh siapa? Sibuk-sibuk Bapak Ibu semua. Para gembala di siapa bilang di Efrata? Siapa bilang di Efrata? Di mana? Nah, sebut saja di Padang. Kemudian di Alkitab ditafsirkan sebagai Padang Efrata. Pertama kali datang dari para malaikat kabar sukacita, menyanyi luar biasa di atas para gembala yang sedang tidur saat itu. Otomatis pertama kali dia kaget toh, jenengan itu misalnya jenengan nembe sare yo ente wong nyanyi-nyanyi ngoten pripun. Dia kaget toh. Mereka kaget semuanya tapi mau menyambut sukacita itu. Mereka tidak berpikir panjang, mereka tidak berpikir bahwa saya harus bagaimana untuk menyambut Mesias lahir di Bethlehem, saya harus mempersiapkan apa, tetapi mereka mau datang ke situ. Padahal ini mungkin sudah dikutbahkan di Natal kemarin ya. Padahal panjenengan mangertos toh, panjenengan perso bilih para gembala itu orang-orang yang terpinggirkan, tidak pernah dianggap apapun dalam konteks masyarakat Yahudi. Mereka dianggap orang lemah, mereka dianggap orang hina, bahkan lebih hina dari pezina dan penjahat yang lainnya. Tetapi justru kabar sukacita itu muncul pertama kali kepada mereka. Kalau mereka takut, kalau mereka kemudian berpikir bahwa saya tidak layak, mereka tidak akan pernah menyambut kabar sukacita itu. Karena mereka berpikir bahwa saat saya ke Bethlehem pasti akan diusir. Saat saya menemui sang Mesias yang baru lahir, jangan-jangan keluarganya tidak mau menerima kedatangan kami. Inilah pembelajaran untuk kita di Natal tahun ini. Terkadang yang kita pikirkan hanya sukacita itu yang penting untuk kita. Kemudian kita merasa kurang layak jika bergabung dengan banyak saudara kita untuk merayakan Natal. Gek aku ketemu karo mantanku mbiyen. Sing wis dadi bojone wong liya. Gek wah, aku takoni engko piye? Aku wis oleh pekerjaan atau belum? Gek aku wis ditakoni engko wis di pacar liyane apa durung? Gek engko tekan kono, tekan glagah, aku bingung yuk masuk angin. Siapa tahu tadi aja anginnya luar biasa,
hanya yang bertahan. Nah, ibu bertahan. Punya ibu bertahan. Gek engko aku nang kono, yo wetengku piye lan sebagainya. Merasa tidak layak untuk menerima sukacita Natal. Makanya dari awal saya matur, apakah sukacita itu benar-benar tumbuh dalam hati panjenengan? Kalau itu tumbuh dalam hati panjenengan, maka akan nampak saat ini. Saat Natal wilayah 2, 3, 4 ya sudah wajahnya bersemu. Wah, sukacita sekali. Ayo sukacita. Mbak MC sudah, Bapak Ibu monggo jumeneng. Ayo saja. Wis ngene. Cuma saya itu hanya terbatas kolar, Bapak Ibu. Pemuda tahu bagaimana saya dangduter seperti apa. Tetapi saya sekarang terbatas oleh kolar. Saya merasakan sukacita yang luar biasa ketika ditelepon Bu Mujina untuk main di sini, karena saya menganggap bahwa ya sukacita Natal itu bisa diterima oleh siapa saja, tetapi kemudian bagaimana kita mengolah sukacita itu. Ada perubahan hidup yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Kita bisa membagikannya. Matur nuwun nggih Bapak Ibu nggih. Baru kali ini saya disuguh sampai sebanyak ini loh. Ini kan membagi sukacita untuk saya. Ini kan membagi sukacita untuk saya luar biasa. Mboten Mbak mangke kok ditukani ketua panitia. Oh. Jenengan mencoba membagi sukacita kepada saya dan saya tangkap itu. Jadi izinkan panjenengan sekarang membagi sukacita untuk selain panjenengan. Cobi mesem Bapak Ibu ten kanak jenengan. Pak ampun kali ayam Pak. Simbah Pak. Simbah Pak mesem Pak. Monggo cobi berikan senyum yang terbaik coba. Tidak usah takut masalah apapun. Senyum yang terbaik dulu. Mbak berhadapan-hadapan senyum Bapak Ibu. Mbak tidak hadap-hadapan Mbak. Berikan senyum yang terbaik. Kalau kita sudah senyum berarti sudah terbuka hatinya toh. Tinggal kita kemudian melakukan yang kedua, saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling menguatkan apapun yang terjadi. Jadi mohon Bapak Ibu yang diingat di momen Natal, saya berharap untuk wilayah 2, 3, 4 bukan bar iki 2020 nanti. Jangan berpikir itu dulu, wong bar Natalan loh nih. Panitia aja belum evaluasi loh nih. Jangan berpikir besok mau kemana lagi, tetapi pikirkan bahwa apa yang menjadi makna Natal yang bisa saya lakukan dalam kehidupan setiap hari. Senyum yang termanis itu awalnya. Membuka hati untuk mendengarkan itu awalnya. Saling membagikan cerita yang baik itu adalah awalnya. Gunakan semua sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada panjenengan untuk dibagikan kepada orang lain. Untuk anak-anak, kalau pas Natal yang dipikir jangan cuma aku oleh durbes ora yo. Engkau gege aku oleh hadiah, oh saya baru tanya ada hadiahnya atau tidak ya. Yang dipikirkan adalah belajar dari gembala ketaatan kepada orang tua yang akan membawa panjenengan, teman-teman semuanya, anak-anak untuk bisa merasakan sukacita itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke Bethlehem, mari melihat sukacita itu bersama para gembala, mari semakin menanamkan makna Natal dalam hati yang kemudian kita wujudkan dalam tingkah laku setiap hari. Mari jadikan Natal itu benar-benar untuk menyambut Tuhan Yesus, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk pesta, bukan hanya untuk hadiah.
Karena di Bethlehem harapan itu tumbuh. Di Bethlehem juga kita akan membawa harapan itu untuk seluruh ciptaan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita, nggak usah tepuk tangan dong, mari saat ini kita menghadap kepada Tuhan kembali di dalam doa. Sukacitamu telah kami terima ya Tuhan. Sukacitamu telah kami peringati sampai detik ini dalam kehidupan kami. Izinkan kami ya Tuhan untuk tidak menanamkan sukacita itu, menyimpannya dalam diri kami pribadi, tetapi kemudian kami dapat membagikannya kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jika saat ini bersama dengan wargamu GKJ Canden kelompok 2, 3, 4, kami bersama-sama bersukacita di tempat ini, kami akan menjaga sukacita kami saat ini sampai dalam setiap hari kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan atas dunia ini melalui kami. Izinkan saat ini ya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di sini, kami kemudian merasakan cinta kasih Natal sebagai perwujudan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga merupakan tugas kami untuk membagikan kasih itu bagi seluruh ciptaan Tuhan. Berkatilah setiap acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Lindungilah kami di tempat ini sehingga damai sejahtera akan kami rasakan. Kasih dari Tuhan akan kami rasakan. Biarlah kami menjadi palungan-Mu. Biarlah kami kemudian dapat memberikan hati kami menjadi ungkapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami haturkan di dalam satu nama Sang Bayi Kudus Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir untuk menyelamatkan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan segala yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada trio Kwek Kwek sebagai MC kita pada hari ini. Terima kasih.